Kisah ini mengisahkan perjalanan spiritual seorang pemuda bernama Randy, yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya setelah bertemu dengan seorang guru sejati. Randy, seorang mahasiswa berusia 24 tahun, dikenal sebagai sosok yang cerdas dan ambisius. Ia telah mencapai banyak hal dalam hidupnya, mulai dari prestasi akademis yang gemilang hingga penghargaan-penghargaan yang menyanjung kemampuannya. Namun, di balik semua pencapaian ini, Randy merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Rasa kosong dan ketidakpuasan mulai menggerogoti dirinya, mengisyaratkan bahwa kesuksesan duniawi tidak mampu memenuhi kekosongan batin yang ia rasakan. Meskipun hidupnya tampak sempurna dari luar, ia merindukan makna yang lebih mendalam dan kepuasan yang sejati. Kehidupan Randy yang serba terencana dan terstruktur membuatnya merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Setiap hari ia terjaga dengan tekad untuk meraih kesuksesan lebih lanjut, tetapi di saat yang sama, ia merasa tidak ada yang memuaskan dari pencapaiannya. Terkadang, ia merasa seperti terjebak dalam labirin pencarian materialistis tanpa menemukan jalan keluar. Dalam kebisingan hidupnya, suara batin yang terdalam terus-menerus menggema, meminta untuk diperhatikan dan dicermati. Momen ini adalah saat di mana Randy mulai menyadari bahwa sesuatu harus berubah, dan bahwa ia perlu mencari jawaban yang lebih mendalam tentang arti sejati dari kehidupan. Randy, yang telah meraih berbagai penghargaan akademis dan menjadi mahasiswa teladan, tidak dapat menutupi rasa kecewa dan kekosongan yang ia alami di dalam dirinya. Meskipun orang-orang di sekelilingnya memuji pencapaiannya dan melihatnya sebagai sosok yang sukses, ia merasa ada kekosongan spiritual yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kekecewaan ini semakin mendalam seiring dengan ketidakmampuannya untuk menemukan kepuasan dalam pencapaian yang telah diraihnya. Ia merasa seperti ada jurang yang memisahkan dunia luar yang sukses dari dunia batinnya yang penuh kekosongan. Perasaan kosong ini membuat Randy seringkali merenung dan bertanya-tanya, apakah hidupnya hanya berputar pada pencapaian material, tanpa memberikan makna yang lebih dalam. Ia mulai merasa tertekan oleh ekspektasi tinggi yang dikenakan oleh dirinya sendiri dan orang-orang di sekelilingnya. Kesuksesan yang ia capai tampak tidak mampu mengisi kekosongan yang ia rasakan, dan ini mengarah pada pencarian yang lebih mendalam tentang tujuan hidup dan makna sejati di balik segala sesuatu yang telah ia raih. Randy mulai menyadari bahwa pencarian ini adalah langkah awal untuk menemukan jawaban yang lebih memuaskan dan berarti. Suatu hari, saat Randy menghadiri seminar tentang spiritualitas yang diadakan oleh universitasnya, ia mendapati dirinya terpesona oleh tema yang dibahas. Seminar tersebut menghadirkan Guru Jayanto, seorang guru spiritual yang dikenal luas karena kebijaksanaannya dan pendekatan mendalam terhadap kehidupan. Randy merasakan ketertarikan yang kuat terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Guru Jayanto. Apa yang awalnya tampak sebagai sebuah ceramah akademis biasa, tiba-tiba menjadi sebuah pencerahan yang membuka cakrawala baru bagi Randy. Guru Jayanto berbicara dengan cara yang menyentuh hati, mengungkapkan kebijaksanaan yang membuat Randy merasa seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat berarti. Randy merasa terdorong untuk mencari lebih jauh tentang Guru Jayanto setelah seminar tersebut. Ia merasakan dorongan yang mendalam untuk belajar lebih banyak dari guru yang telah menyentuh hatinya dengan ajaran-ajarannya yang mendalam dan penuh makna. Pencarian ini membawa Randy pada keputusan untuk menghubungi Guru Jayanto dan meminta kesempatan untuk belajar langsung darinya. Randy merasa yakin bahwa pertemuan dengan Guru Jayanto dapat memberikan pandangan baru yang selama ini ia cari, dan ia siap untuk menjalani perjalanan spiritual yang mungkin akan mengubah hidupnya secara radikal. Ketika akhirnya Randy berhasil mengatur pertemuan dengan Guru Jayanto, ia merasakan campuran kegembiraan dan kegugupan. Guru Jayanto, yang berusia 65 tahun, memiliki penampilan yang sederhana, namun memancarkan aura kebijaksanaan dan kedamaian. Dengan pakaian yang sederhana dan senyum yang penuh ketulusan, Guru Jayanto menyambut Randy dengan hangat. Dalam pertemuan pertama mereka, Guru Jayanto memulai dengan berbicara tentang pentingnya mencari kedamaian batin dan makna sejati dalam hidup. Ajaran-ajaran Guru Jayanto menggugah Randy, dan ia merasa seolah-olah telah menemukan jendela yang menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Selama pertemuan tersebut,
Guru Jayanto juga mengajak Randy untuk melakukan refleksi mendalam tentang hidupnya dan tujuan yang sebenarnya ia cari. Guru Jayanto mengajarkan Randy tentang cara-cara sederhana namun mendalam untuk mencapai kedamaian batin melalui meditasi dan kontemplasi. Randy merasa terinspirasi dan terdorong untuk mengikuti ajaran-ajaran tersebut dengan tekun. Pengalaman ini membuka jalan bagi Randy untuk lebih mendalami spiritualitas dan mulai mengeksplorasi dimensi-dimensi baru dalam hidupnya. Setelah beberapa bulan mengikuti ajaran Guru Jayanto, Randy menjadi murid yang sangat setia dan tekun. Ia mulai menerapkan berbagai ajaran yang telah dipelajari dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk meditasi yang rutin, kontemplasi yang mendalam, dan pelayanan kepada masyarakat. Proses ini tidak hanya melibatkan tindakan-tindakan eksternal tetapi juga perubahan mendalam dalam cara berpikir dan merasakan. Randy menyadari bahwa pengabdian yang sejati tidak hanya tentang mengikuti ajaran guru secara pasif, tetapi juga tentang menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan. Pengalaman ini membantu Randy untuk melepaskan egonya dan mengembangkan kesadaran yang lebih dalam tentang diri dan dunia sekelilingnya. Ia mulai melihat kehidupan dengan perspektif yang baru, menyadari bahwa pengabdian sejati melibatkan transformasi internal yang mendalam. Randy merasa semakin terhubung dengan makna dan tujuan hidupnya, dan ia mulai mengalami kedamaian yang sebelumnya sulit ia capai. Dengan penuh tekad dan semangat, Randy melanjutkan perjalanan spiritualnya, berkomitmen untuk meneruskan pengajaran yang telah ia terima dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-harinya. Selama perjalanan spiritualnya bersama Guru Jayanto, Randy menghadapi berbagai tantangan pribadi yang menguji tekad dan komitmennya. Salah satu tantangan terbesar adalah keraguan diri yang muncul ketika ekspektasi sosial dan akademis yang tinggi mulai menekan dirinya. Randy merasa sulit untuk menjaga keseimbangan antara komitmen akademis dan latihan spiritualnya. Rasa tertekan ini seringkali membuatnya merasa terjebak di antara dua dunia yang tampak saling bertentangan, yakni dunia material yang penuh tuntutan dan dunia spiritual yang penuh kedamaian. Konflik internal ini membuat Randy merasa seolah-olah ia harus memilih antara memenuhi ekspektasi sosial atau mengikuti panggilan spiritualnya. Namun, melalui bimbingan Guru Jayanto dan refleksi mendalam, Randy mulai belajar untuk melihat tantangan-tantangan ini sebagai bagian dari proses pertumbuhan spiritualnya. Guru Jayanto mengajarinya bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk mengembangkan kekuatan batin dan memahami diri lebih dalam. Dengan bimbingan dan dukungan dari guru serta komunitasnya, Randy mulai mengatasi keraguan dan ketidakpastian ini. Ia belajar untuk menghadapi tantangan dengan sikap tenang dan penuh kesadaran, dan mulai melihat bahwa kesulitan adalah bagian integral dari perjalanan spiritual yang membantunya tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Setelah menjalani latihan dan pengabdian yang konsisten, Randy mengalami momen pencerahan yang mendalam dan transformatif. Melalui meditasi dan refleksi yang rutin, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada pencapaian materi atau pengakuan eksternal, melainkan pada kedamaian dan kebijaksanaan batin. Pencerahan ini membawa Randy pada pemahaman bahwa kehidupan yang penuh makna adalah tentang menghubungkan diri dengan aspek-aspek lebih dalam dari eksistensi manusia, dan memahami hubungan yang lebih besar dengan seluruh alam semesta. Randy mulai merasakan bahwa semua pencapaian duniawi hanyalah bagian dari perjalanan yang lebih besar menuju pemahaman diri dan kedamaian batin. Pencerahan ini juga membuka matanya terhadap hubungan yang lebih harmonis dengan orang lain dan lingkungan sekelilingnya. Randy mulai melihat setiap interaksi sebagai kesempatan untuk berbagi kebaikan dan menyebarkan energi positif. Perubahannya yang mendalam ini bukan hanya terlihat dalam dirinya sendiri, tetapi juga memengaruhi cara ia berhubungan dengan orang lain. Randy merasa lebih terhubung dengan kehidupan dan mulai hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi, merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang tidak bergantung pada faktor eksternal, tetapi berasal dari dalam dirinya sendiri. Dengan pencerahan baru ini, Randy mengalami transformasi signifikan dalam hidupnya. Ia tidak hanya merasa lebih puas dan bahagia, tetapi juga mulai menerapkan nilai-nilai spiritual dalam semua aspek kehidupannya. Randy mulai membangun hubungan yang lebih mendalam dan penuh empati dengan orang-orang di sekelilingnya.
Ia menyadari bahwa transformasi ini tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada cara ia berinteraksi dengan dunia luar. Kehidupan sosial dan profesionalnya menjadi lebih harmonis dan penuh makna, karena ia mulai melihat setiap aspek kehidupannya sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Randy juga mulai menyadari bahwa hidup dengan penuh kesadaran dan nilai-nilai spiritual membantunya menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih positif dan tenang. Setiap keputusan yang ia ambil, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional, dipengaruhi oleh kebijaksanaan yang telah ia pelajari. Transformasi ini membawa Randy pada pemahaman bahwa hidup yang penuh makna adalah tentang hidup dengan integritas, kebaikan, dan kesadaran yang mendalam tentang diri sendiri dan dunia di sekelilingnya. Perubahan ini membantunya menemukan keseimbangan dan kepuasan sejati dalam hidupnya. Terinspirasi oleh ajaran Guru Jayanto dan perubahan positif yang ia alami, Randy merasa terdorong untuk menyebarkan kebaikan dan kebijaksanaan kepada orang lain. Ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan spiritual, berpartisipasi dalam program-program pelayanan masyarakat, dan membantu mereka yang membutuhkan. Randy juga mulai berbagi pengalamannya dengan orang-orang yang sedang mencari makna dalam hidup, memberikan ceramah, dan menulis artikel untuk membagikan wawasan dan inspirasi yang telah ia peroleh. Komitmennya untuk menyebarkan kebaikan menjadi manifestasi dari pengabdian sejatinya, dan ia merasa bahwa ini adalah cara untuk memberikan kembali kepada masyarakat yang telah mendukungnya dalam perjalanan spiritualnya. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya membantunya mengaplikasikan ajaran Guru Jayanto, tetapi juga memperkuat rasa tujuan dan makna dalam hidupnya. Randy menemukan kebahagiaan dalam melayani orang lain dan melihat dampak positif dari usaha-usahanya. Melalui kerja keras dan dedikasinya, Randy berusaha menciptakan dampak yang berarti dalam komunitasnya dan menyebarkan energi positif yang ia terima dari perjalanan spiritualnya. Ia merasa bahwa menyebarkan kebaikan adalah bentuk pengabdian yang paling tulus dan merupakan cara terbaik untuk menghormati ajaran yang telah ia pelajari. Randy menyadari bahwa pertemuan dengan Guru Jayanto telah mengubah hidupnya secara drastis. Ia belajar bahwa seorang guru sejati bukan hanya seorang pembimbing spiritual, tetapi juga seorang sahabat dan inspirator yang membantu kita menemukan jalan kita sendiri. Melalui pengalaman ini, Randy mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna sejati dari bimbingan dan pengajaran spiritual. Ia merasa bersyukur atas kesempatan untuk belajar dari Guru Jayanto dan mengaplikasikan ajaran-ajarannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kesadaran baru ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang kehidupan dan tujuan hidupnya. Randy bertekad untuk terus mengikuti ajaran dan prinsip-prinsip yang telah ia pelajari dari Guru Jayanto, serta melanjutkan perjalanan spiritualnya dengan penuh semangat. Ia menyadari bahwa perjalanan ini adalah proses yang berkelanjutan, dan bahwa setiap hari merupakan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menyebarkan kebaikan. Dengan kesadaran baru ini, Randy merasa lebih terhubung dengan diri sendiri dan dunia di sekelilingnya, dan berkomitmen untuk terus mencari, belajar, dan berkembang dalam perjalanan spiritualnya. Kisahnya mengajarkan kita tentang kekuatan transformasi yang dapat terjadi ketika kita menemukan guru sejati dan mengikuti bimbingan mereka dengan tekun. Kisah Randy mulai menarik perhatian di komunitas spiritual dan akademis, membawa dampak yang mendalam bagi banyak orang. Banyak individu yang terinspirasi oleh transformasi yang dialaminya, mulai mencari Guru Jayanto untuk bimbingan mereka sendiri. Randy menjadi figur yang dikenal karena perubahannya yang menakjubkan, dan banyak orang memandangnya sebagai contoh nyata dari kekuatan pengabdian dan kebijaksanaan dalam mencapai kedamaian batin. Komunitas yang sebelumnya terpisah mulai terhubung lebih erat, menciptakan jaringan dukungan yang saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam perjalanan spiritual mereka. Selain itu, keberadaan Randy dan ajaran Guru Jayanto juga mempengaruhi kegiatan sosial di komunitasnya. Randy aktif dalam berbagai proyek sosial yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan memperbaiki kondisi sosial di sekelilingnya. Keberhasilannya dalam memadukan ajaran spiritual dengan tindakan sosial membuat dampaknya terasa luas dan positif. Komunitas tersebut menjadi lebih harmonis dan penuh empati, berkat usaha-usaha Randy dalam menyebarkan kebaikan dan kebijaksanaan yang telah ia pelajari.
Kesadaran spiritual yang berkembang di kalangan anggota komunitas membawa perubahan positif dalam cara mereka berinteraksi dan berkontribusi kepada masyarakat. Selama perjalanan spiritualnya, Randy juga menghadapi beberapa kesulitan yang tidak terduga, termasuk masalah kesehatan dan tantangan finansial yang signifikan. Kesulitan-kesulitan ini datang sebagai ujian tambahan yang menguji ketahanan dan tekadnya. Meskipun menghadapi tantangan ini, Randy tidak menyerah. Ia menggunakan ajaran Guru Jayanto sebagai panduan untuk menghadapi situasi sulit dengan sikap yang tenang dan penuh keyakinan. Dukungan dari komunitas spiritualnya juga memainkan peran penting dalam membantunya melewati masa-masa sulit ini. Kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya menjadi pelajaran berharga yang menguatkan tekadnya dan membantu Randy memahami bahwa ujian-ujian ini adalah bagian integral dari perjalanan spiritual yang membantunya tumbuh lebih kuat. Menghadapi kesulitan ini juga memperdalam pemahamannya tentang arti ketahanan dan kepercayaan diri dalam perjalanan spiritual. Randy belajar untuk melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan batinnya dengan ajaran spiritualnya dan memperdalam pengertian tentang dirinya sendiri. Dengan sikap yang lebih matang dan penuh kesadaran, Randy mampu mengatasi tantangan-tantangan ini dan terus maju dengan semangat baru. Pengalaman ini mengajarkannya bahwa perjalanan spiritual tidak selalu mulus, tetapi dengan keteguhan dan dukungan yang tepat, setiap kesulitan dapat dihadapi dan diatasi dengan cara yang membangun dan positif. Randy sering merenungkan perjalanan yang telah ia lalui, dan setiap refleksi membawanya lebih dekat pada pemahaman dan penerimaan diri. Ia mengingat kembali momen-momen penting dalam perjalanannya dan bagaimana pertemuan dengan Guru Jayanto telah mengubah pandangannya tentang kehidupan. Randy menyadari bahwa setiap langkah dalam perjalanan ini, dari kekecewaan awal hingga pencerahan mendalam, telah membantunya tumbuh secara spiritual dan pribadi. Refleksi ini memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana ajaran-ajaran spiritual telah membentuk dan membimbingnya dalam menjalani kehidupan yang lebih penuh makna. Refleksi mendalam ini juga membantunya untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki praktik spiritualnya. Randy melihat pentingnya menjaga konsistensi dalam meditasi, kontemplasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyadari bahwa perjalanan spiritual adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan kesadaran serta komitmen yang terus-menerus. Dengan pemahaman ini, Randy merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang dan terus berkembang dalam perjalanan spiritualnya. Refleksi ini memperkuat tekadnya untuk terus mencari kebenaran dan kebijaksanaan, dan berbagi pengalaman serta pelajaran yang telah ia peroleh dengan orang lain. Melalui cerita dan pengalamannya, Randy berusaha menginspirasi orang lain untuk mencari guru sejati dan menjalani perjalanan spiritual mereka sendiri. Ia mulai menulis buku dan memberikan ceramah, membagikan wawasan dan kebijaksanaan yang telah ia peroleh selama perjalanannya. Buku dan ceramahnya tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana menghadapi tantangan hidup dan menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari. Randy berharap bahwa pengalaman dan ajaran yang ia bagikan dapat membantu orang lain dalam pencarian mereka dan memberikan inspirasi untuk menerapkan prinsip-prinsip spiritual dalam kehidupan mereka. Randy juga aktif dalam menyebarluaskan ajaran-ajaran Guru Jayanto melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan seminar spiritual. Ia percaya bahwa dengan berbagi cerita dan pengalaman, ia dapat membantu lebih banyak orang dalam menemukan kedamaian batin dan kebijaksanaan. Usahanya dalam menginspirasi orang lain tidak hanya memperluas dampak dari ajaran Guru Jayanto, tetapi juga menciptakan komunitas yang lebih terhubung dan saling mendukung dalam perjalanan spiritual mereka. Randy berkomitmen untuk terus berkontribusi pada dunia spiritual dengan penuh semangat dan dedikasi, berharap dapat membuat perbedaan positif dalam kehidupan banyak orang. Kisah Randy mengajarkan kita bahwa bertemu dengan guru sejati dapat menjadi titik balik yang signifikan dalam perjalanan spiritual kita. Melalui pengabdian dan kebijaksanaan guru, kita dapat menemukan kedamaian batin dan makna sejati dalam hidup. Randy menunjukkan bahwa perjalanan spiritual adalah proses yang berkelanjutan, yang memerlukan keterbukaan, ketekunan, dan komitmen untuk terus belajar dan berkembang.
Pengalamannya mengilustrasikan bahwa setiap tantangan dan kesulitan yang kita hadapi dapat menjadi kesempatan untuk tumbuh dan menemukan kebenaran lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Dengan mengikuti ajaran dan prinsip-prinsip dari guru sejati, kita dapat mencapai transformasi yang mendalam dan mempengaruhi dunia di sekitar kita dengan cara yang positif. Kisah Randy menginspirasi kita untuk terus mencari, belajar, dan berkembang dalam perjalanan spiritual kita masing-masing, dan menunjukkan bahwa dengan bimbingan yang tepat dan niat yang tulus, kita dapat mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk mengambil langkah-langkah menuju perjalanan spiritual kita sendiri, dan menjalani hidup dengan penuh makna dan kesadaran.